Tes, 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 1, 2. Ya, salam. Salam. Shalom. Puji Tuhan, ya. Dengan senang hati kita datang beribadah karena ibadah itu besarlah labanya, ya. Berguna untuk apapun yang kita pergumulkan, ibadah inilah jawabannya. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang besar setia. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Nanti saudara pendeta muda ada simak.
pada hari ini dan sampai masa depan. Kau memelihara kami dengan penuh ajaib. Dan Tuhan, terlebih pada hari ini kami akan datang untuk beribadah dan memuji, menyembah Engkau. Tolong kehidupan kami Tuhan, supaya Engkau layakan, sucikan dan kuduskan pikiran kami. Dan kami memiliki tujuan beribadah dengan sebaik-baiknya untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama-sama kami menolaknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Bahagia orang yang bertobat. Berbahagialah setiap orang yang bertobat kepadanya. Dialah Allah pengasih dan penyayang, Dan sabar limpah kasih-Nya. Dia berikan berkat yang Berikan semua kegagalan. dan kita bersorak memuji Tuhan. Dengan sukacita mempelai. Berbalik dan bertobat dengan senang hati. Lihatlah Yesus dengan kasih, Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan yang Dia beri. Dia bapai surga, mau selamatkan, sambutlah kasih-Nya dari awal kembali. Berbahagialah setiap orang Yang bertobat kepadanya. Dialah Allah pengasih Dan penyayang. Dan sabar limpah kasih-Nya. Dia berikan berkatnya dengan limpah. Dia berikan semua kegagalan. Dan kita bersorak memuji Tuhan. Dengan sukacita mempelai. Berbalik dan bertobat dengan senang hati. Lihatlah Yesus dengan kasih, Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan yang Dia beri. Janganlah surga, mau selamatkan, sambutlah kasih-Nya. Tuhan Yesus baik. Kita bangkit berdiri. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, ada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
Yesus baik, amin. Bayangkan dosa kita yang banyak dihapus dan dilupakan. Amin. Kalau manusia bisa mengampuni tapi nggak bisa melupakan. Alkitab mengatakan, aku tidak mengingat dosa-dosa kesalahan mereka. Jadi dia ampuni, dia lupakan. Harusnya kita juga begitu ya. Kepada sesama, mengampuni dan melupakan. Jangan diukit-ukit lagi ya, jangan diceritakan. Ya, kita ganti nyanyiannya. Rahmat Tuhan. Rahmat itu pengampunan. Ampunilah dosaku karena rahmat-Mu. Jadi pujianku, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Ku tak sadar besar kasih-Nya padaku, melebihi tiap kesalahanku. Oleh rahmat Tuhan mengangkat
batu lembaga nistaan dengan kuasa yang menyadarkan diriku melebihi tiap kesalahanku. Selamanya, selamanya ku akan memandang jujuran. Amin. Di mana Yesus mati. Amin. Besar rahmat bagiku orang berdosa. Jauh melebihi kesalahan. Jauh melebihi kesalahan. Kita tunduk kepala. Kembali kami menundukkan diri di hadapan-Mu. Di hadapan Allah yang sangat mulia. Raja di atas segala raja. Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Hari-hari-Mu tidak berkesudahan. Dari kekal sampai kepada kekekalan. Itulah hari-harinya Tuhan. Biarlah sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Ajar kami percaya bahwa firman-Mu bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan firman-Mu bisa memberi kekuatan bagi kami. Kemenangan bagi kami, pengharapan yang berlimpah-limpah bagi kami, supaya hati kami tenang, damai, sejuk, dan juga penuh dengan kuasa Allah. Itulah kuasa firman dan Roh Kudus yang bisa mengatasi semua pergumulan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan. Tiba waktunya kita membuka kitab suci, Injil. Kita buka Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 25. Ratapan itu terjemahan lama nudup Yeremia. Ratapan itu tangisan. Pernah menangis? Menangis ya sampai membasahi pipi, ya kan begitu kan? Ya, mari dibaca. Ratapan 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Iya, 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ya, boleh sekali lagi dibaca tadi.
dari ayat 21. Kalau 2 kali dibaca lebih jelas. Perhatikan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ya, memperhatikan dan berharap terus. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Apa tadi artinya rahmat? Pengampunan. Nah. Pengampunan. Ampunilah dosaku karena rahmatmu. Jadi rahmat itu apa artinya? Pengampunan. Amin. Dengan apa dia mengampuni? Dengan darahnya. Tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Ya, terus. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Iya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sudah kasih setia lagi ya. Di satu ini kasih setia. Jadi kalau dalam ini namanya kemah suci ya. Bahasa Indonesia sebut kemah suci. Apa namanya? Kemah suci. Kalau bahasa Belanda, bahasa Inggris pakai tabernakel. Tabernakel. Jadi ini disebut gambar bayangan kerajaan surga. Boleh Ibrani 8 ayat 5? Gambar bayangan kerajaan surga. Punya foto saudara? Ibu-ibu? Punya. Apa itu? Sebenarnya? Enggak kan? Cuman gambar. Tapi lewat gambar, oh ini orangnya. Bisa ngerti. Ya boleh Ibrani 8 ayat 5. Jadi kemah suci itu gambar bayangan kerajaan sorga. Bukan sorga, gambarannya. Perhatikan. Pelayan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, jadi Musa mendapatkan ini 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, puasa. 2 kali malah. Jadi berapa? 80 hari. Ya, 80 hari. Yang pertama gagal. Gagalnya itu Israel menyembah lembu emas. Bisa ngerti? Sehingga 2 loh batu itu dipecahkan. Kalau nggak dipecahkan hukum berlaku. Bisa ngerti? Kalau hukum berlaku Israel mati semua. Sebab Israel membuat lembu emas. Bisa? Jadi supaya hukum jangan berlaku, dipatahkan apa? 2 loh batu. Jadi hukum belum berlaku. Israel menyembah lembu emas. Padahal isi hukum Taurat, jangan membuat patung untuk disembah. Bisa ngerti? Maka dipecahkan. Hancur. Dan loh batu yang dipecahkan ini, inilah gambaran Kristus yang dipecahkan, diremukkan di atas kayu salib. Kalau Tuhan tidak mati membela kita, habislah kita semua. Tapi karena korbannya di atas kayu salib, semua dosa kita diampuni. Amin. Amin. Dia hancur. Dia. Seperti 2 loh batu dihancurkan. Remuk. Dia diremukkan, dihancurkan. Karena pelanggaran kita. Besar kasihnya Tuhan ya. Besar ya. Nah, jadi Musa menerima ini. Ya, jadi ini dibagi 3 ini. Nah, inilah ini. Nah, ini namanya halaman, daerah halaman. Nah, masuknya lewat ini. Nah, halaman. Baru
Di halaman ini ada mezbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan. Baru ruang suci, baru ruang maha suci, tempat tabut perjanjian. Tabut perjanjian kalau diangkat ya, musuh berserak. Kalau tabut diangkat, musuh berserak. Tidak ada yang dapat bertahan. Tumbang semua. Kalah semua. Pokoknya tabut ini kuasanya besar. Amin. Jadi ini gambaran pelayanan, pemberitaan firman. Pemberitaan firman itu mulai dari percaya. Percaya. Ini ada empat tiang nih. Ini 4 tiang. 1, 2, 3, 4 nih. Di sini pintu gerbang. 4 tiang itu 4 Injil. Berapa Injil? 4 Injil. Memberitakan Yesus sebagai Raja, sebagai hamba, sebagai anak manusia, sebagai anak Allah. Berapa Injil? 4. Injil Matius menampilkan Yesus sebagai Raja. Makanya diambil silsilahnya dari Raja Daud. Dari apa? Raja Daud. Bisa mengerti? Baru Injil Markus. Kalau Injil Markus tidak ada silsilahnya Tuhan Yesus. Sebab Yesus sebagai hamba. Sebagai apa? Hamba. Hamba itu tidak perlu silsilah. Perlu kerja, bisa bekerja. Makanya di dalam Injil Markus itu, kalau kita baca itu segera, immediately, segera, cepat kerjanya seorang hamba. Hamba itu harus cepat bekerja. Tidak perlu sila. Kamu bisa kerja enggak? Nggak usah tanya nenekmu siapa, kemudian mana silsilahnya. Kalau mau jadi gubernur lah, iya, kudu ada. Ya, anak siapa kan begitu kan? Nah, supaya terbukti orang Indonesia. Jangan nyolong nanti orang asing. Ya. Ya. Nah, Yesus sebagai tadi pertama Raja. Injil Matius. Yang kedua Markus. Yesus sebagai apa? Hamba. Baru Injil yang ketiga apa? Lukas menampilkan Yesus sebagai anak manusia. Makanya silsilahnya dari Adam sampai Adam. Silsilah Tuhan Yesus dari apa? Adam. Kalau kita nggak ketemu ya sampai Adam ya. Ada silsilahnya sampai Adam. Ya, kalau Tuhan Yesus sampai Adam. Bisa mengerti. Nah, karena manusia butuh silsilah. Kalau kami apalagi orang Tapanuli ada silsilahnya semua. Ya, semua ada silsilahnya. Ya. Nah, baru yang keberapa? 4. Injil Yohanes. Tidak ada silsilahnya. Kenapa? Di situ ditampilkan Yesus sebagai anak Allah. Allah tidak ada silsilahnya. Bisa mengerti? Cuma ditulis pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Itu firman itu Allah. Allah menjadi manusia. Maka disebut Yesus sebagai anak Allah. Amin. Allah menjadi apa? Manusia. Jadi Allah itu di atas, manusia di bawah. Raja di kanan, hamba di mana tempatnya? Kiri. Jadi membentuk bangun salib. Jadi salib itu artinya. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Salib. Anak Allah jadi manusia. Raja menjadi hamba. Bisa mengerti? Itulah salib. Salib itu artinya penebusan. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Makanya waktu Tuhan Yesus tampil, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa isi dunia. Menghapus dosa isi dunia. Kalau dulu di perjanjian lama, menghapus dosa itu kalau orang miskin dengan burung merpati, burung tekukur dikorbankan. Nah. Kalau orang sedang, domba. Kalau orang kaya, lembu. Masa sama korbannya orang kaya dengan orang miskin? Ya beda lah. Yang kaya ya lembu. Yang sedang apa? Domba. Orang miskin, burung tekukur. Kalau tidak, merpati. Itu korban. Ya, korban penghapus dosa. Ya, tapi di atas kayu salib Tuhan berkata, sudah genap, sudah selesai. Dengan itu kita tidak perlu lagi membawa merpati, domba, dan lembu. Gak perlu lagi. Itu hanyalah bayangan. Bayangan. Ini seperti ini ada bayangan atau bayangan. Bayangan itu perjanjian lama. Nah, yang sebenarnya itu perjanjian baru. Bisa ngerti? Jadi yang sebenarnya itu perjanjian baru. Perjanjian lama itu bayangan. Korban-korban. Hukum Taurat itu bayangan. Ya. Nah kegenapannya itu ya kita ini sekarang. Dulu Israel itu umat Tuhan. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita dulu tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Kita ini lahir hanya untuk dibuang ke neraka. Buang ke neraka. Kasihan ya. Tapi karena penolakan bangsa Israel, sampai hari ini Israel itu menolak Tuhan Yesus. Buktinya mana? Yesus disalib. Penolakan. Kalau mereka menerima Yesus, kita tidak akan selamat. Tapi penolakan mereka menjadi berkat keselamatan kepada semua bangsa-bangsa di dunia. Jadi bersyukurlah Israel menolak Yesus. Amin. Bersyukur. Kita yang nerima berkatnya. Sampai sekarang itu. Israel itu belum percaya Yesus. Ya, belum percaya Yesus. Ya, makanya itu lahirnya di kandang domba. Bayangkan. Mereka tolak salib di gunung Golgota. Itu bukti penolakannya. Tapi setiap orang yang percaya kepadanya, dalam namanya dijadikan menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi kita ini sekarang jadi anak-anak Allah. Kita tidak perlu lagi meratap, menangis. Amin. Paling terharu. Karena terharu kita menangis. Tapi bukan tangisan karena kita akan dihukum. Kita ini sudah dibebaskan dari hukuman. Amin. Nah, dibebaskan, dimerdekakan. Jadi bagi kita tidak ada lagi hukuman. Amin. Dipastikan saudara bebas dari hukuman. Yang kita dapat adalah keselamatan hidup yang kekal. Amin. Itulah kebaikan Tuhan. Gak bisa diukur. Maka disebut lebih dalam dari lautan. Lebih tinggi dari langit. Kasih setia Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan lebih dalam dari apa? Lautan. Lebih tinggi dari langit. Gak bisa diukur kasihnya Tuhan. Kalau manusia ya terkadang mengasihi di bibir. Begitu salah sedikit. Kita baru salah sedikit. Apalagi salah banyak. Apalagi berulang-ulang salahnya. Beda kalau Tuhan. Ya, tapi kita harus mencontoh Tuhan. Amin. Meniru Tuhan. Ya. Mudah mengampuni. Mudah memaafkan. Jangan mudah marah, mudah dendam, jangan.
Jangan mudah marah, jangan mudah dendam. Jangan ada dendam di hati kita. Jangan ada apa? Dendam. Kasih itu panjang sabar. Amin. Kasih itu apa? Panjang sabar. Unlimited, tanpa batas. Tanpa apa? Tanpa batas. Di antara suami istri juga begitu ya. Orang tua dengan anak, di antara bersaudara ya. Harus ada kasih tanpa batas. Makanya Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Walaupun kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Walaupun kita meninggalkan Tuhan, tetap Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Menurut gambar dan rupa Allah. Pernah saudara punya foto? Ada fotonya, gambarnya. Punya kan banyak ya? Foto. Bagaimana kalau fotonya kotor? Dibuang. Kena debu. Kalau fotonya kotor, dilap. Atau dibakar. Wah, susah itu cari momen pas waktu itu. Wah, susah itu arsip itu. Baru foto. Sudah arsip disimpan. Ini kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bisa mengerti? Kalau foto itu kotor, bukan dibuang, dibersihkan. Kalau kita ini dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita kotor, berdosa, bukan dibuang. Bisa mengerti? Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dibersihkan. Dibersihkan. Begitulah Tuhan pada kita. Dosa kita yang banyak. Dibersihkan. Disucikan. Ada banyak cara sebenarnya. Paling sedikit 4 ya. Masih paling sedikit 4 cara Tuhan menyucikan kita. Pertama, Dia menyucikan kita dari dosa dengan darahnya. Dengan apa? Darah. Kemudian Dia menyucikan kita lewat hajarannya. Udah berapa itu? Dia menyucikan kita lewat pengharapan. Siapa yang menaruh pengharapan ini kepadanya, dia menyucikan diri dari segala kejahatan. Yang keempat, menyucikan kita. Satu tadi apa? Dengan apa? Dengan darah. Yang kedua, hajaran. Yang ketiga, pengharapan. Yang keempat, dengan firman-Nya. Mandi firman. Makanya dengan firman Tuhan tidak boleh sekilas info. Sekilas apa? Sekilas info. Ada sekilas info. Seperti orang mandi cuma segayung gitu. Sekilas info. Harus banyak airnya. Amin. Banyak air. Begitu juga dengan firman. Dosa kita disucikan. Sampai nanti kita serupa segambar dengan Allah. Amin. Serupa segambar. Amin. Sempurna. Ukuran kesempurnaan itu dari kata-katanya. Dari apa ukuran kesempurnaan? Siapa yang tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Bisa dikendalikan tubuhnya, tangan tidak langsung main pukul. Mulut tidak langsung marah, koplok, sia, tolol, sia. Kaki main tendang segala macam. Ya.
Saya ingat dulu, ya, marah sampai piring terbang. Piring terbang. Bertobatlah, amin. Berubah, amin. Amin. Seperti Tuhan Yesus, ramah dan lemah lembut. Ramah dan lemah lembut. Nanti pulang udah ramah ya, Bu ya. Amin. Amin. Ramah dan lemah lembut. Seperti Tuhan Yesus. Aku ini ramah dan lemah lembut. Ya kan? Ya. Jadi kitab Ratapan. Ratapan itu terjemah lama duduk Yeremia. Meratap menangis. Yeremia meratap menangis. Kenapa? Karena ulahnya Israel meninggalkan Tuhan, mengganti dengan berhala. Yerusalem hancur. Banyak yang mati terbunuh. Sisanya dibuang ke Babel. Kemana? Ke Babel. Cuman sedikit. Hancur-hancuran. Itulah akibat dosa. Dosa itu menghancurkan hidup rumah tangga, ekonomi, masa depan hancur. Usahakan hidup benar. Amin. Usahakan apa? Hidup benar. Enak loh hidup benar itu. Ya. Orang benar itu kuat seperti singa. Seperti apa? Singa. Bukan takut, tapi disegani. Amin. Amin. Jadi orang benar itu tidak perlu takut. Terkadang kalau sendiri jalan malam ya, sian. Sian. Tahu artinya sian? Takut ya. Jalan malam takut. Padahal sebenarnya itu kita kuat. Kuat. Ayo, apa yang lebih kuat? Singa. Ya kan? Siapa yang kasih teka-teki ya dalam kidung dalam hakim-hakim? Apakah yang lebih kuat dari singa? Singa itu kuat. Makanya orang benar itu diumpamakan seperti singa. Jadi ini singa betina ini singa betina. Laki-laki singa apa itu? Singa jantan. Kuat. Amin. Kuatlah. Ya. Kuat. Jadi kita ini hidup karena rahmatnya Tuhan. Pengampunan. Sebab upah dosa maut. Maut. Tapi sekarang kok gak mati-mati ya. Padahal dosanya sudah banyak. Bisa dihitung dosanya? Gak bisa ya. Sudah menggunung. Bertimbun-timbun. Ya. Bertimbun-timbun. Tapi itu pun Tuhan lupakan. Tuhan melupakan semua kesalahan kita. Tidak ada dia ingat, aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini kekuatan pengampunan. Kekuatan pengampunan itu mengampuni dan melupakan. Harus ada dalam diri kita. Jadi semua dosa kita sudah Tuhan ampuni. Amin. Amin. Yeremia dia meratap. Melihat kehancuran Yerusalem. Ya, meratap. Semua hancur dah. Hancur semua. Ya. Dia meratap menangis. Dan Tuhan lihat hatinya Yeremia. Dan yang dibuang itu akhirnya nanti kembali berapa tahun setelah 70 tahun. Terbuang di Babel. Lebih dulu sebenarnya Israel itu lebih dulu dibuang ke Asur.
Baru kemudian Yehuda. Bisa mengerti. Israel dibuang ke Asur, oleh kerajaan Asur ditawan. Baru kemudian oleh, yang kedua, Yehuda. Tapi baik Israel, baik Yehuda, bangsa ini bangsa yang keras tengkuk, keras kepala sampai hari ini. Sampai hari ini. Mereka belum percaya Yesus. Belum terima Yesus. Sampai hari ini. Ya. Belum percaya Yesus. Tapi penolakan mereka menjadi kemuliaan, menjadi berkat, menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Penolakan Israel menjadi keselamatan bagi kita. Sampai genap jumlah bangsa-bangsa kafir yang masuk surga. Di luar Israel itu kafir. Bisa mengerti? Sampai nanti genap jumlahnya, setelah genap jumlahnya, baru keselamatan kembali kepada Israel. Saya tidak tahu berapa lagi yang kurang. Nanti kalau sudah genap, keselamatan kembali kepada siapa? Israel. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kita tinggal nanti ganti sama orang lain. Kita mau masuk nggak bisa lagi. Bisa ngerti? Sampai genap. Jadi kita yang sudah dipanggil, biarlah kita setia. Jadi ada 3 tingkatan, dipanggil, dipilih, setia. Tadi dipanggil nih, halaman. Dipilih, setia. Ini gede nih, yang dipanggilnya halaman nih, 100 kali 50, mulai ruang suci. Ini 20 kali 10, ruang maha suci, 10 kali 10. Makin kecil, ya. Dipanggil, dipilih, setia. Jadi harus sampai setia. Amin. Amin. Dan itu yang dicari. Yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi, yang setia, siapakah menemukannya? Berarti Tuhan mencari yang setia. Amin. Yang dipanggil banyak, yang dipilih juga banyak, tapi yang setia, siapa menemukannya? Biarlah kita menjadi orang yang setia. Amin. Amin. Kalau kita sudah setia, 100% masuk surga. Berapa persen? 100%. Pintu surga terbuka lebar. Kita juga yakin, selamat sudah. Jadi jangan hanya dipanggil. Jangan hanya apa? Dipanggil. Dipanggil tadi di halaman. Dipilih di ruang suci. Setia di ruang maha suci. Udah pasti ini mah. Ini ruang maha suci panjangnya 10, lebarnya 10, tingginya 10. Panjangnya berapa? 10 hasta. Lebarnya? Tingginya? 10. 10 kali 10 berapa? Kali 10? Kerajaan 1000 tahun. Bisa ngerti? Amin. Yerusalem itu kan panjangnya, lebarnya, tingginya, panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Yerusalem itu panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Bisa mengerti? Sama. Ya, jadi kita harus menjadi orang yang setia. Jangan hanya dipanggil, jangan hanya dipilih. Dipanggil itu langkah pertama. Langkah kedua, dipilih. Langkah ketiga, setia. Kalau sudah setia itu 100% lah. Udah. 100% masuk surga. Mantap. Mantap. Enak sudah. Tenang rasanya, surga sudah milik saya. Ya. Kalau setia.
Iya. Ya, jadi Yeremia meratap karena kehancuran Yerusalem. Meratap menangis. Ayo tangisin, mungkin keluarga, nikah, pekerjaan. Menangislah saudara. Bawalah kepada Tuhan. Tiap tetesan air mata, Alkitab mengatakan ditampung pada kirbat di sorga. Jadi tempat penampungan air mata disebut kirbat. Apa namanya? Kirbat. Jadi jangan malu menangis. Air matamu ditampung oleh Tuhan. Udah ada segayung air matanya. Lebih. Yeremia terus menangis karena kehancuran. Akhirnya terjadi juga pemulihan. Amin. Terjadi apa? Pemulihan. Ya, kita mau datang Pak. Ya, kita nyanyikan nyanyian. Nyanyian bila ku merenung. Bila ku merenungkan bila ku merenung. Ya. Ya. Na 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 na. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku setiap malam. Ya. Bila aku merenungkan. Ya, itu benar. Ku butuh Kau Tuhan segenap hatiku. Ya. Ku selalu merasakan Kau na apa yang patut ku ucapkan. Ya, kuncinya itu. Ku cinta Kau, ku butuhkan Tuhan segenap hatiku. Ya. Aku merenungkan perjalanan kehidupanku. Ku selalu merasakan Kau besertaku. Apa yang patut ku ucapkan sebagai terima kasihku. Hanya kata sederhana, cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau
segenap hatiku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Setiap malam aku datang bersimpuh di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikan kepadamu, ku cinta Kau Yesus. Rasakan bergetar seluruh jiwaku, karena hatiku penuh dengan kasih-Mu. Walaupun aku serahkan seluruh jiwa ragaku, ku rasa tiada cukup untuk membalasmu. Ku cinta Kau, ku butuh Kau Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Dan ada hal yang dapat memisahkan aku dari-Mu, karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku butuh Kau Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Setiap malam aku datang bersimpuh di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikan kepadamu, ku cinta Kau. Singar saja, yang bisa menutup boleh menutup. Ku cinta Kau, Amin. ku butuh Kau Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku ingin Besar kasih setia Tuhan. kasih-Mu menyertaiku. Jangan Yeremia berkata, inilah yang kuperhatikan, memisahkan aku. tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Karena tiada mungkin ku hidup, Tak habis-habisnya rahmat, ku cinta Kau Yesus. selalu baru setiap hari. Ku cinta Kau, Selalu baru kasih Tuhan setiap hari. Tuhan
kasih setia Tuhan, rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Besok Dia berikan lagi rahmat-Nya, pengampunannya dan kasih sayangnya kepada kita, supaya kita hidup dalam rahmat pengampunan. Kita hidup dalam kasih sayangnya Tuhan. Kita hidup dalam kasih sayangnya Tuhan. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sudah berapa kali kita jatuh dalam dosa, bahkan sampai kecewa meninggalkan Tuhan, tapi tetap Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih-Ku yang kekal. Kita hidup dalam kasih, tidak ada lagi kebencian, tidak ada keraguan, kebimbangan, ketakutan pun tidak ada. Walau kita sendiri, berjalan sendiri dimanapun, karena ketakutan mengandung hukum. Bersama Tuhan tidak perlu takut. Bersama Tuhan tidak ada ketakutan. Haleluya. Sekali lagi singkat. Haleluya. Kami menyembah Engkau, Allahnya Abraham, Allahnya GBS Firdaus, Allahnya kami juga. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, kebaikanmu, rahmat. Setiap pagi Engkau mengasihi kami. Setiap pagi rahmat-Mu baru bagi kami. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Kau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa dalamnya kasih sayang-Mu, betapa tingginya Tuhan kasih-Mu, sehingga kami bisa tenggelam dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Kami hidup dalam kasih sayang yang membuat kami sejahtera, bahkan kami selamat sampai kami ke surga nanti akan melihat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Di dunia kami hanya sementara. Kau sudah siapkan tempat terindah bagi kami di langit yang baru, di bumi yang baru, di kota Yerusalem yang baru. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Langit dan bumi akan hilang lenyap,
gelap semua, tapi sesuai dengan janji-Mu. Bagi kami ada langit yang baru, bumi yang baru. Haleluya, tempat di mana ada kebenaran Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Langit dan bumi akan hilang saja. Tidak ditemukan lagi tempatnya. Tetapi bagi kami sudah ada langit yang baru, bumi yang baru. Tempat di mana ada kebenaran Tuhan. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Terima kasih bagi-Mu. Biarlah kami sekeluarga masuk ke sana Tuhan. Tinggal di sana. Kalau ada anggota keluarga belum selamat, belum percaya, kami berdoa supaya mereka juga mau percaya pada Yesus Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Sembunyikanlah daku. Kita pakai berdiri. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan dua sayap burung nasar, ku terbang ke negeri kekal. Dari awal ingatlah akhir zaman sudah semakin dekat. Bumi dan langit akan berlalu, seperti bintang di langit berjatuhan, bagai bara mentah yang gugur. Baik, dua.
akhir zaman akan datang masa yang sukar. Banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat-Mu dari segala yang jahat dan bait 3. Pada akhir zaman dosa makin bertambah dan kasih manusia jadi tawar. Peperangan musibah terjadi kapan saja. Kegenapan semua firman Tuhan. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan kuasa burung nasarku terbang jauh ke negeriku terbang jauh. Ku terbang jauh ke negeriku terbang jauh. Ku terbang jauh ke negeri kekal. Benar Tuhan, kalau dunia jatuh ke tangan si setan iblis antikris, kami terbang jauh meninggalkan dunia ini. Kami akan tinggal bersama dengan Engkau dalam naungan kasih sayangnya Tuhan. Itulah dalam naungan firman dan Roh Kudus, sehingga kami merasa aman di semua musim kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami akan merasa aman, tenang seperti singa muda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan. Setiap persembahan kecil besar biarlah menjadi dupa yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian besarkan nama Tuhan. Tiada terkira, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib,
Tuhan, marilah pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh jiwaku ditebus oleh jiwaku ditebus olehnya. Amin. Kita sudah ditebus menjadi milik Tuhan. Amin. Jadi kita ini milik siapa? Milik Tuhan. Makanya kita datang beribadah seperti sekarang ya. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Nah itu dipakai juga untuk biasanya untuk baksos kalau nggak salah ya. Kita doakan yang sakit ya. Opo Romando yang perempuan, Mama Ibu Lydia, Saudari Bella ya. Selasa depan sama Rabu depan oh ya masih ada, besok masih ada PA ya. Selasa depan tidak ada dulu doa ya karena kami ke Malang, ke Surabaya ya. Surabaya mengikuti fellowship kabar mempelai ya. Jadi Selasa depan tidak ada doa sama PA, tapi besok masih ada PA pendalaman Alkitab ya. Sabtu mudah-mudi ada, Minggu ada ya, ibadah Minggu ada ya. Nah, cuman Selasanya saja ya, Selasa sama depan ya. Jadi ibadah Minggu tetap ada ya. Besok ada PA. Kita doakan mereka yang sakit, kita pakai berdiri. Haleluya, kami menyatukan iman kami memanggil nama yang ajaib. Nama di atas segala nama, itulah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Opo Romando perempuan, bilur-bilur mau menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Mama Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat Bella, kami berdoa sus Bella dalam nama Tuhan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung tunda. Kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana hamba-Mu bersama beberapa orang minggu depan mengikuti fellowship pengajaran kabar mempelai di Surabaya. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu, umat-Mu dari dalam dan luar negeri. Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pemerintahan yang ada sekarang dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati, muspika, kecamatan, kepala desa, lurah, tingkat RW dan RT. Kami doakan berikan hikmat pada mereka memimpin bangsa ini supaya aman dan damai. Sehingga bisa mencapai manusia Indonesia seutuhnya. Sehat jasmani, sehat rohani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang mulai kendor, yang malas. Tuhan kami doakan kembalikan kembali kepada Tuhan supaya mereka juga ikut menjadi bilangan orang-orang yang diselamatkan. Dan biarlah kasih-Mu
Damai sejahtera-Mu kami bawa dimanapun kami berada, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan sukacita.